Gue Putri dari Pendidikan Sosiologi sebagai ketua kelompok dari KKN 25 UPI. Jujur, waktu gue masuk ke RW 6, gue udah kaget dengan keadaan yang seperti itu. Tapi ketika, ya maksudnya dengan ekspektasi gue bahwa ya orang kota kayak gimana sih gitu, individualisnya tinggi kan. Tapi setelah gue berbaur ke sana, ternyata warganya juga welcome banget. Apalagi gue suka sama anak-anak kecilnya. Ya, kayak waktu Payo Obor mereka juga welcome sama kita. Terus memang ada banyak hal yang jadi note juga buat kita gitu, bahwa ada beberapa hal yang yang seperti itu nggak boleh, salah satu seperti ini gitu. Jadi ya kita juga sama-sama belajar, baik mereka belajar ke kita pun belajar ke mereka. Tapi ya overall mereka sangat welcome sih. Oke, waktu Jumsi itu kan sebenarnya gue telat sih saat itu. Sayang itu gue telat, jadi gue nggak banyak berinteraksi sama warga sana. Jadi gue kesana langsung bantu-bantu, ngobrol dikit-dikit gitu kan, ngenalin siapa gue, siapa teman-teman gue, dan apa tujuannya kayak gitu. Tapi serunya itu adalah beres itu gue langsung makan gitu. Gak gak usah, gue nggak banyak keluar tenaga, gue nggak keringetan, tapi tiba-tiba gue langsung diajakin makan, dan ya udah kita makan di situ botram gitu kan. Tapi ya tetap welcome banget, dan itu gue langsung kayak kaget karena gue pikir ketika gue jadi mereka dan ngelihat gue yang datang telat tiba-tiba diajakin makan kayak gitu, gue bakal kesel kayak gitu. Tapi kan mereka sangat welcome banget gitu. Terus lanjut ke pengajian. Kalau pengajian ya biasa lah gitu. Saya pengajian gimana gue memperkenalkan kita semua, terutama proker-proker kita secara keseluruhan gitu kan, dan singkat banget sih. Cuman ya gue jadi tahu kalau misalkan ternyata sejarahnya tahun Muharram tuh kayak gimana gitu, kayak gitu. Terus yang paling seru nih tentang pawai obor. Kayak dulu kita mau nganterin Miftah doang ya, karena Miftah yang paling mau nih soal si pawai obor ini gitu. Cuman ternyata gue juga asik di sana, enjoy banget gitu ngeliatin anak-anak kecil. Bahkan gue sampai ngobrol kayak gitu kan. Itu menurut gue yang paling seru gitu, karena jujur itu pengalaman pertama gue untuk ikutan pawai obor. Kita ngenalin proker kelompok 1, itu ada pelatihan tentang pembuatan CV. Nah ini kan sebenarnya ditujukan untuk anak muda kayak kita nih, untuk prakerja lah gitu sebelum kita kerja. Kalau menurut aku itu sangat bermanfaat, karena ya mau gimana pun kita harus prepare tentang hal itu, dan bagaimana kita bisa menyajikan pelatihan tentang pembuatan CV itu menurut gue itu proker yang bagus gitu. Oke, kalau misalnya untuk kelompok 2, ini prokernya tentang pendataan masyarakat RW 6, terutama yang tergolong dalam kategori miskin. Jujur kalau misalkan untuk proker ini ya, karena gue terjun langsung ke situ, jadi kayak tahu gitu tentang gimana pelaksanaannya, dan sangat-sangat mengejutkan gitu, karena banyak banget cerita menarik, banyak juga kisah-kisah yang kita dapetin dari masyarakat sana yang ternyata kayak gue bersyukur nih gitu bisa sampai ada di tempat saat ini gitu. Dan ya insya Allah semoga dengan adanya proker ini kita juga sedikitnya bisa ngebantu masyarakat sana sih gitu. Oke, untuk proker kelompok 3 sama kelompok 4, kebetulan ini prokernya gabungan. Jadi mereka ada sosialisasi tentang UMKM dan pembuatan buku saku UMKM, yang di dalamnya tuh tentang bagaimana mempromosikan ataupun bagaimana sih teknik marketing yang baik kayak gitu, yang ditujukannya untuk pengembangan UMKM itu sendiri. Nah menurut gue ini juga menarik banget, karena ternyata banyak sekali UMKM yang kita bantu gitu. Kayak kita membuat banner gitu untuk memperkenalkan si usaha ini seperti apa. Terus dalam persebaran si buku sakunya ini juga merata ke hampir berapa ya UMKM-nya tuh, ya lebih lah dari 2, dan responnya juga menarik gitu. Bahkan sampai kemarin itu ada salah satu anak dari yang orang tuanya UMKM-nya kita bantu, dia tuh katanya bilang bahwa dengan adanya proker itu dia sangat berterima kasih gitu, karena dagangan orang tuanya bisa diperkenalkan dengan baik kayak gitu. Kalau buku saku ini tuh sebenarnya untuk pengenalan aja sih gitu. Jadi kayak kan ada how to make marketing yang baik gitu. Terus gimana caranya ya buat si pengembangan UMKM lah gitu.
Oke, kalau kan untuk proker kelompok 5 dari gue ya, ini tuh prokernya UPI banget. Karena tentang apa ya, pelatihan dan pengajaran workshop sih, bersifat workshop tentang bagaimana cara mengaji Al-Qur'an yang baik dan benar. Dan itu bagaimana cara mengajarkannya gitu. Jadi menurut gue ini UPI banget karena ya kita kan pendidikan kan. Dan terus kita sharing session ke guru-guru tentang gimana caranya mengajar dengan baik, terutama di metode Al-Qur'an. Itu udah kayak implementasi yang cukup baik gitu, apalagi tentang pendidikan, agamanya juga dapat, terus kemudian silaturahmi bareng warganya juga dapat kayak gitu. Kayak ini proker puncaknya kelompok 25 sih kalau kata gue. Jadi untuk proker ini bentukannya seminar tentang pengembangan UMKM berdasarkan inovasi dan teknologi. Jadi kan beneran masa kini banget gitu ya. Apalagi setelah pandemi terutama kan jadi banyak yang serba online kayak gitu kan. Gak semuanya juga mumpuni tentang bagaimana cara menggunakan teknologi dengan bijak gitu. Jadi kayak keren sih kalau menurut gue, karena kita ngedatengin pemateri, terus kemudian kita sharing session juga sama masyarakat sana yang ternyata antusias banget gitu, terutama dalam pengembangan UMKM seperti itu. Pesan untuk anggota KKN 25 ya, pesan dan harapan, karena tentunya gue baru ketemu mereka kurang lebih dari 1 bulanan, dan ternyata dengan kurun waktu yang sesingkat itu, jujur kayak gue udah ngerasa deket aja gitu sebelumnya gitu kan. Padahal kan kita baru ketemu, tapi kayak gue udah kenal dia dari lama gitu. Harapan gue semoga silaturahmi kita, terutama relasi kita ini gak hanya terpatok setelah KKN ini selesai gitu. Apalagi setelah proker beres, bubar gitu kan. Ya gue harap gak sampai segitunya. Ya semoga nanti kita bisa main bareng ataupun temu kangen bareng lagi gitu ya. Semoga sih dengan kita yang terbentuk sebagai kelompok sekarang gitu, meskipun berawal dari tugas, berawal dari kewajiban kita sebagai mahasiswa, ya kedepannya kita bisa berlanjut gitu dengan cara kita berteman. Terus harapannya semoga sukses di jalannya masing-masing. Terus jangan saling lupa juga, dan insya Allah cepat-cepat lulus biar nanti undang-undang kita semua untuk datang.